Hai guys, selamat datang di Alur Film. Di sini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Beast. Film ini menceritakan seorang mantan perwira yang terjebak di mal saat pembajakan oleh teroris, dan ia pun harus menggagalkan rencana para teroris dan mencegah pemerintah melepaskan bos teroris yang ditakuti. Oke cuy, nggak pakai lama, kita mulai alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah rumah susun cuy. Dan di sana ternyata para pasukan sedang memasang peledak di bawah lantai dari targetnya. Dan saat hendak mandi, tiba-tiba lantainya pun roboh cuy karena ledakan bom itu membuat target mereka itu tak berkutik lalu ditangkap. Sementara di tempat lain, terlihat seorang anak perempuan sedang berlari mengejar balon yang kemudian ditangkap oleh seorang pria yang bernama Vera Raghavan. Kita panggil saja Veer. Dan Veer pun mengantarkan anak perempuan itu ke ibunya, yang ternyata Veer sedang menyamar jadi penjual. Di sebelah ibu anak itu yang juga seorang pedagang cuy. Tak lama kemudian teleponnya pun berbunyi, yang membuat raut mukanya jadi berubah. Dan ternyata yang menelepon adalah orang pusat, yang mengatakan bahwasannya para teroris mengetahui operasi rahasia yang sedang dijalaninya, dan meminta Veer untuk membatalkan operasinya. Namun karena dirinya yang telah berusaha keras demi operasi ini, Veer pun bersikeras untuk melanjutkan misi itu cuy. Lalu dengan mengendarai sebuah motor, Veer pun pergi menuju lokasi teroris itu berada, dengan dibantu markas pusat untuk terus mengawasinya. Veer pun masuk ke sebuah bangunan yang sedang dijaga oleh para anak buah teroris. Lalu berpura-pura ingin menyimpan tas cuy. Namun saat Veer mengeluarkan sebuah alat, penjahat ini pun mulai mencurigainya. Dan tiba-tiba penjahat ini pun menodongkan senjatanya cuy. Dengan mudah Veer pun mengalahkan mereka. Lalu para penjahat yang lain pun mulai berdatangan. Veer pun melempar granat ke arah mereka, yang malah ditangkap oleh penjahat ini. Veer pun terus ditembakinya cuy, namun tak ada satupun peluru yang mengenainya. Lalu Veer pun mencoba melawan balik dengan menembaki para penjahat itu. Lalu dengan cepat Veer pun memanjat pohon untuk naik ke lantai atas. Lalu satu persatu para penjahat itu pun dikalahkan cuy. Tak ada satupun yang bisa menghalanginya. Para anak buah penjahat itu pun habis dihajarnya cuy. Dan setelah melakukan aksinya yang hebat, lalu Veer pun menuju ke sebuah ruangan dan bergegas melumpuhkan penjahat lagi dan berhasil merebut sebuah senjata. Veer pun melakukan pemantauan ke seorang bos teroris, lalu bersiap melakukan tembakan. Namun sebelum menembak, Veer bertanya ke markas ke pusat apakah targetnya aman dari warga sipil. Namun ternyata sang komando memantau ada seorang anak perempuan yang berlari mengejar balonnya. Namun karena misi mereka tak mau kembali gagal, komandan ini malahan memerintahkan Veer untuk meluncurkan tembakan cuy. Veer pun bersiap untuk menembak, lalu roket pun meluncur mengenai tepat sasaran hingga sebuah mobil pun meledak. Veer pun mencoba mengamati kembali keadaan, namun dirinya terkejut melihat sebuah balon yang dikenalinya. Lalu Veer pun berjalan menuju lokasi pengeboman yang ia lakukan, dan ia pun terkejut melihat anak perempuan yang ia kenali telah tewas di pangkuan ibunya. Dengan rasa bersalah yang amat dalam, Veer pun hanya bisa memandangi ibunya yang bersedih. 11 bulan kemudian, Veer pun sering datang ke sebuah klinik untuk berkonsultasi dengan seorang dokter psikiater. Lalu dokter itu pun mengatakan untuk Veer melupakan kejadian masa lalunya karena itu bukan sepenuhnya salahnya. Dan di saat Veer hendak pergi, dokter ini pun menawarkan untuk pergi ke sebuah acara pesta pernikahan yang lalu diiyakan olehnya. Dan saat di malam hari, mereka pun tiba di tempat pesta pernikahan itu cuy. Namun tiba-tiba seorang wanita cantik menghampirinya dan membicarakan calon tunangannya yang tidak ia sukai, lalu menanyakan nama pria yang di sebelahnya, yang dijawab Veer olehnya. Dokter ini pun mengatakan kepada Veer, sepertinya wanita itu sedang menggodamu. Lalu dokter itu menghampiri gadis itu dan meminta si gadis untuk menemani Veer yang baru sampai, dan beralasan kalau dirinya hendak pergi sebentar untuk membeli kado. Gadis itu pun bertanya, apa kamu baik-baik saja? Lalu menawarkan untuk memegang tangannya jika ia takut. Namun Veer kesal karena kecantikan gadis itu malah membuatnya terpikat, dan sepertinya mereka mulai saling menyukai cuy. Dan saat pesta sedang berlangsung, tiba-tiba Veer merasa mendengar suara tangisan anak kecil cuy. Lalu terlihat seorang anak yang sedang ketakutan karena diayun ke atas oleh ayahnya, membuat Veer langsung marah dan menendangnya si ayah itu cuy, membuat para tamu terkejut. Gadis ini pun menanyakan, mengapa Veer melakukan itu terhadap si ayah yang sedang bermain dengan anaknya. Mungkin karena trauma yang dialami Veer terhadap anak-anak membuatnya jadi seperti itu cuy. Gadis ini pun mulai tertarik terhadap Veer karena begitu tangguh dan menarik. Gadis ini pun menanyakan, apa kamu tertarik untuk jatuh cinta? Ternyata gadis ini hanya mempunyai waktu 1 bulan
untuk menemukan laki-laki yang tepat agar dia tidak jadi menikah dengan orang lain, cuy. Lalu gadis ini menanyakan apa kau bersedia, dan Fir pun bersedia, cuy. Lalu gadis ini pun menanyakan apa Fir bersedia bekerja di kantornya. Keesokan harinya, terlihat kepala security ini sedang menertibkan anak buahnya. Lalu gadis ini pun masuk dengan membawa Fir. Ternyata Fir ini sedang melamar untuk menjadi security, cuy. Kepala security ini pun seperti meremehkan Fir, dan ia pun ingin Fir menunjukkan kekuatannya. Fir pun langsung menunjukkan aksinya, cuy. Lalu kepala security ini pun diangkatnya, yang akhirnya membuat kepala security ini begitu ketakutan, cuy. Dan Fir pun langsung diterima. Di tempat lain terlihat Perdana Menteri ini sedang menelepon seseorang, cuy, dan memerintahkan untuk segera menyerang karena sudah kehabisan waktu. Lalu ia pun membuang handphonenya. Fir pun diajak oleh kepala security itu ke mall untuk memperpanjang kontrak. Dan saat di dalam mobil terlihat Fir yang curi-curi pandang dengan gadis itu yang bernama Pretty. Dan sesampainya di mall dan setelah parkir di dalam gedung, mereka pun langsung menuju lift. Namun mendapati lift itu tidak berfungsi. Kemudian mereka berjalan mencari akses lain, cuy. Lalu menuju eskalator, namun eskalator itu pun tak berfungsi. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk berjalan. Lalu setibanya di dalam mall, mereka pun menuju kantor yang berada di lantai atas. Lalu setelah mengantar kepala security ke dalam untuk meeting, mereka berdua pun turun untuk membeli jajan sembari menunggu meetingnya selesai. Namun ketika hendak membayar menggunakan kartu, pelayan ini mengatakan bahwasanya internet sedang mati. Fir pun mencoba untuk memeriksanya karena merasa curiga. Lalu Fir pun mencoba melepon ke pusat aduan polisi untuk melaporkan kecurigaannya pada mall di sana, cuy. Dan saat Fir hendak bicara pada Pretty, tiba-tiba dua preman suruhan mendatangi dirinya, lalu mencoba untuk menyudutkannya. Namun Fir dengan santai mengambil handphone orang itu dan mendapati handphone mereka pun tidak ada sinyal. Kepala security ini pun keluar dengan rasa kesal karena kontrak dengan mall tersebut dibatalkan, cuy. Karena merasa kesal, ia pun sampai mengutuk seluruh mall itu menjadi abu, cuy. Namun tiba-tiba sekelompok teroris menembakkan senjatanya, yang seketika membuat seisi mall menjadi panik, cuy. Kemudian mall tersebut dipasangi bom dan mereka pun mulai melakukan penyendaraan terhadap pengunjung mall. Namun Fir dari atas mencoba mengamati. Para teroris ini pun mengeluarkan persenjataan mereka, cuy. Dan setiap sudut bangunan dipasangi bom, lalu mencari para pengunjung yang masih bersembunyi. Berita pembajakan mall pun mulai tersebar dan disiarkan di TV. Para sandera pun dikumpulkan menjadi satu. Fir pun dengan beberapa orang mencoba bersembunyi, sementara tentara pun mulai siaga di luar mall, cuy. Di tempat lain seorang menteri datang ke pusat kendali untuk memberitahukan bahwa dari beberapa sandera di mall ada istri dan anaknya, dan tak lama kemudian ada seseorang menghubungi pusat kendali dan ternyata itu adalah pemimpin teroris, cuy. Dan ia ingin pemerintah membebaskan teroris mematikan yang bernama Umar Farok. Karena keputusan pembebasan bukan pada dirinya, pemimpin operasi ini pun meminta waktu 15 menit untuk menghubungi para petinggi. Tak lama kemudian Fir pun menerima panggilan, cuy, yang ternyata itu adalah panggilan dari pemimpin operasi itu yang menelepon menggunakan telepon khusus, cuy. Setelah menanyakan kabar Fir, tanpa basa-basi lagi pemimpin ini pun mengatakan kalau saat ini mereka membutuhkan bantuannya. Namun Fir menjawab kalau dirinya sudah tidak mau lagi memiliki hubungan dengan kelompok yang pernah mengkhianati dirinya, cuy. Pemimpin ini pun menjawab kalau motif pembajakan ini untuk membebaskan Umar Farok, teroris yang pernah ia takap hingga mengorbankan anak perempuan itu, cuy. Fir pun menjadi bingung, cuy. Pemimpin teroris ini mengancam jika permintaannya tidak dilakukan maka sandera 250 orang akan mati hari itu juga, cuy. Fir pun mendengar tangisan anak kecil dan itu membuatnya tidak bisa berpikir lagi, cuy. Setelah berpikir panjang, Fir pun akhirnya memutuskan sesuatu, lalu ia pun meminta pisau ke salah satu preman itu, cuy. Fir pun mencoba mengamati, cuy. Lalu ia melihat seorang anak kecil yang ketakutan. Kemudian Fir pun datang sebari mengambil sebuah kampak dan melihat seorang ibu yang sedang hamil dibawa paksa. Lalu teroris ini pun menoleh ke belakang, namun tidak terlihat apa-apa. Fir pun kembali muncul dan meminta anak kecil itu untuk menutup mata, cuy. Lalu ketika teroris ini membalikan badan, Fir pun langsung melayangkan kampaknya. Kemudian Fir pun membawa mereka ke persembunyian agar aman. Fir pun melumpuhkan salah satu teroris itu, cuy. Lalu menentengnya seperti tas dan berjalan seperti tidak terjadi sesuatu. Anak buah teroris ini pun ternyata melakukan itu terpaksa, cuy. Demi anaknya yang akan dioperasi hari itu karena tumor otak, Fir pun menyamar menjadi salah satu dari mereka, lalu menghabisi salah satu anak buah teroris itu, cuy. Kemudian Fir pun melepaskan seragam itu, lalu menyamar dan ikut menyelinap duduk dengan para sandera, cuy. Tak lama kemudian para teroris yang lain pun datang dan melihat kawannya yang sudah terkapar, cuy. Lalu menodongkan senjata dan bertanya, siapakah pelakunya? Tiba-tiba Fir pun mengangkat tangan dan mengatakan dirinya tahu siapa pelakunya. Lalu Fir pun digiring untuk menghadap pimpinan mereka, cuy. Dan setibanya di sana Fir menceritakan kejadiannya. Lalu pemimpin teroris ini memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa CCTV. Kemudian pergi, namun ketika pemimpin itu kembali, Fir pun langsung melompat turun dan memukulnya, lalu melemparkan granat dan menutup
menutup ruangan, namun pemimpin teroris ini tidak kehabisan akal. Ia pun langsung membongkar isi kulkas, lalu masuk ke dalamnya. Dan pemimpin teroris ini pun selamat cuy. Lalu memerintahkan anak buahnya untuk bersiap, dan memerintahkan anak buahnya yang lain untuk mencari Fir. Dua orang teroris ini mencoba mencari Fir, namun mereka malah menginjak cairan pada kakinya. Dan setelah dicium, ternyata itu adalah cairan bensin. Lalu Fir pun muncul sebari bawa api di tangannya. Kemudian Fir pun keluar sebari menutup telinga. Tersadar anak buahnya dikalahkan, ia pun kemudian melihat Sandra, yang seketika kemudian membuat kantor pusat operasi menjadi panik. Karena para teroris itu mengancam akan menghabisi istri dan anak menteri itu cuy, jika tuntutan mereka tidak segera dituruti. Karena terpaksa akhirnya pemerintah pun akan membebaskan Umar Farok. Dan pemimpin operasi ini menghubungi Fir untuk meminta agar menghentikan aksinya itu cuy. Lalu tibalah saatnya Sandra akan dibebaskan. Namun tiba-tiba sebuah mobil maju dan memecahkan kaca, lalu menabrak dua teroris ini hingga terpental. Dan pemimpin ini hanya tersenyum melihat aksi itu. Fir pun lalu mengikatkan selendang ke tubuh mereka dan mengangkat tangannya untuk menghalangi para teroris yang akan menembak mereka. Namun saat Fir menurunkan tangannya dan mengeluarkan remote, ledakan pun terjadi cuy. Kemudian Fir pun memacu kencang mobilnya sebari masuk mundur ke dalam lift. Lalu Fir pun menelepon pusat kendali untuk berbicara kepada sang menteri. Lalu mengatakan, bila teroris itu dibebaskan, maka istri dan anak perempuanmu akan mati. Setelah sampai di lantai atas, Fir pun terus melaju untuk menghindari tembakan cuy. Lalu berhenti sejenak untuk bersiap melakukan aksinya cuy. Lalu mobil pun terbang, dan saat Fir sedang pemanasan otot, dua gadis ini pun mendatangi dengan membawa minum. Namun Fir malah mengambil dari gadis anak menteri itu cuy. Dan ketika ia hendak minum, Fir pun meminta botol yang dibawa kekasihnya. Ya jelas saja botol itu pun langsung dilemparnya cuy. Para teroris ini telah bersiap untuk menggempur Fir, dan Fir pun bersiap untuk melawannya. Teroris itu pun mulai menembaki, namun ternyata Fir dilindungi oleh preman itu cuy. Dan ketika peluru mereka habis, Fir pun mulai nembak balik, dan aksi tembak-tembakan pun dimulai. Dan akhirnya para anak buah teroris ini pun disandranya cuy. Dan kekasihnya ini pun masih memandang cemburu terhadap anak menteri itu. Pemimpin teroris ini menghubungi pusat kendali untuk mengatakan ternyata mereka tidak sanggup untuk menangani misi pembebasan Umar Farok. Lalu meminta disiapkan 4 mobil bis dan pesawat agar bisa pergi dari sana cuy. Lalu terlihat pemimpin teroris ini membuka topengnya cuy. Ternyata ia berencana menyamar di antara para sandera yang dibebaskan dan ikut berjalan ke lantai bawah. Kemudian pemimpin teroris ini pun berbincang dengan kepala security itu untuk mencari informasi sebari berpura-pura ketakutan atas apa yang terjadi cuy. Lalu terlihat Fir menemui seseorang, dan ternyata itu adalah anak buah teroris yang pernah ia tangkap, yang mana menjadi informan Fir. Tanpa diduga pemimpin teroris ini pun menemukan pengkhianat. Dan setelah mengetahui semuanya, ia pun bergegas pergi melalui saluran ventilasi udara. Fir pun merasa curiga, mengapa ada seseorang pergi. Lalu kepala security ini pun mengatakan kalau dia pergi untuk mengambil dompetnya, dan ia pun menceritakan kalau dia sudah menceritakan semua informasi tentang mereka, dan itu membuat Fir kesal terhadapnya. Setelah mengetahui ada anak buahnya yang berkhianat, pemimpin ini pun langsung menayangkan panggilan video anaknya karena telah berani memberikan informasi kepada Fir, yang mana ia pun langsung memohon untuk tidak mengganggu anaknya yang sedang sakit. Namun pemimpin itu berkata bahwa anakmu lah yang harus menanggung akibat dari perbuatannya. Lalu ketika anak buahnya hendak dihabisi, tiba-tiba ada sebuah senjata yang terjatuh, dan terlihat Fir yang mengangkat tangannya cuy, lalu mengatakan bahwasanya ia akan menyerahkan diri jika teroris itu melepaskan anak buah itu dan keluarganya. Namun jika tidak dituruti, maka aku akan melawan. Hingga pemimpin teroris ini pun setuju, lalu melepaskan keluarganya. Kekasihnya pun bertanya mengapa Fir melakukan itu, yang lalu dijawab, jika semua orang mati di sini itu alasannya karena pemerintah, tapi jika anak itu mati alasannya karena aku. Dan Fir tidak bisa mengambil rasa bersalah itu cuy. Ketika Fir sudah menyerah, pemimpin teroris ini pun kembali menghubungi pusat kendali dan melanjutkan negosiasi untuk pembebasan Umar Farok. Teroris mematikan itu cuy. Tiba-tiba Pak Menteri ini pun marah, yang lalu mengatakan bahwa para sandera adalah prioritasnya dan akan masuk ke dalam mall sendiri tanpa pengamanan apapun. Pimpinan operasi ini pun bertanya mengapa menteri ini melakukan itu cuy, yang lalu dijawab bahwa dia harus turun tangan demi warganya agar warga India percaya politisi seperti dia mau berkorban demi hidup mereka. Lalu dirinya pergi cuy. Namun sebelum dirinya pergi, menteri ini pun berbicara dulu di hadapan wartawan, lalu mengatakan jika aku mati dalam perjuangan itu, ia pun akan merasa senang. Lalu tanpa ragu menteri ini datang dan masuk ke dalam mall cuy. Melihat tindakan menteri itu, pemerintah pun mulai panik, hingga akhirnya pemerintah pun memutuskan untuk membebaskan Umar Farok, teroris paling mematikan. Fir yang disandra pun
pun terus dihajar di depan para sandera dan memperingatkan para sandera yang lain untuk tidak bergerak jika tidak mau hal yang sama. Tiba-tiba Fir melakukan kode terhadap anak menteri itu, yang kemudian ia meminta kacamata ibunya lalu membelahnya. Setelah itu ia pun menempelkan permen karet kepada pecahan kaca itu, lalu mendorongnya ke arah Fir. Dengan tumitnya ia pun mengambil pecahan kaca tersebut, lalu diam-diam Fir pun mencoba memotong tali yang mengikat kedua tangannya. Namun teroris ini mulai curiga. Karena Fir memberi isyarat ke salah satu sandera di sana, Fir pun langsung memainkan tipuannya dengan mengatakan rahasia tentang kotak merah yang hanya diketahui oleh pria rambut kribo. Sadar akan permainan ini, satu persatu para sandera mulai maju ke depan cuy, ikut membantu Fir untuk mengulur waktu hingga Fir memutuskan tali. Dan ketika teroris ini mulai tersadar, Fir pun mulai melakukan aksinya cuy, lalu melumpuhkan salah satu teroris itu. Lalu komplotan teroris yang lain pun mulai berdatangan untuk mencari Fir, dan tentu saja mereka semua mengatakan tak mengetahui keberadaannya cuy. Dan tak lama kemudian Fir pun datang dari lantai atas dengan menggunakan sepatu roda yang lalu mendarat di muka teroris itu cuy, yang terus mengalahkan satu persatu teroris itu. Ia pun terus melakukan aksinya yang hebat, lalu menyelamatkan kekasihnya dari serangan teroris cuy, dan mereka pun melakukan aksinya. Akhirnya Fir pun mengalahkan para anak buah teroris itu cuy. Lalu Fir pun memanggil pria kribo untuk membantunya memberi instruksi kepada semua orang lewat radio. Sedangkan di tempat lain, menteri ini ternyata sudah bekerja sama dengan teroris itu cuy. Menteri itu pun terlihat marah-marah kepada pemimpin itu karena dirasa tidak becus mengurus satu orang mantan perwira yang bisa menghancurkan rencana mereka. Tak lama kemudian ratusan sandera pun dikumpulkan oleh para teroris di tengah mall, dan mereka pun begitu tegang mengetahui akan dieksekusi. Telepon pusat kendali pun berdering cuy, dan ternyata itu adalah Fir yang mengatakan bahwasannya ia memiliki rencana, lalu meminta agar tim penyelamat agar tetap waspada. Lalu orang-orang pun dikumpulkan oleh Fir untuk diberi instruksi cuy, dan di tempat lain terlihat teroris mematikan itu pun dibebaskan lalu dikembalikan ke negaranya. Pria kribo ini pun mendapatkan instruksi dari Fir untuk mengatakan kepada yang lain bahwa mereka akan mendengar ledakan dan meminta untuk lari dan jangan berbalik. Ketika para anak buah teroris ini akan menembak, tiba-tiba sebuah ledakan terjadi cuy, yang seketika meruntuhkan lantai mall yang membuat para teroris ini pun terjatuh ke lantai bawah, dan para sandera pun akhirnya berlari keluar dan selamat. Sedangkan di area bawah lantai, para teroris itu pun langsung ditembaki oleh preman lucu yang sudah menunggu cuy. Mengetahui jika dirinya sudah gagal, pemimpin teroris ini pun mengeluarkan alat pemicu bom cuy, dan saat hendak meledakkan seisi mall, tangannya pun tertembak, dan ternyata itu adalah Fir, lalu kembali menembak teroris itu cuy. Melihat kesempatan ini, menteri ini pun langsung memujinya. Namun Fir mengatakan, mengapa teroris ini mengikat anak-anak buahnya, sedangkan menteri itu bebas berkeliaran, membuat Fir semakin yakin bahwa menteri itu bekerja sama dengan teroris itu cuy. Lalu Fir menembak pemimpin teroris itu. Setelah itu media TV pun ramai memberitakan penangkapan seorang menteri karena bersekongkol dengan teroris cuy. 1 bulan kemudian, di kediaman teroris ia pun mendapatkan kabar bahwasanya Fir berada di sana dan sedang merencanakan sesuatu, lalu memintanya bergegas pergi dari sana. Namun tiba-tiba serangan udara datang dan meledakkan tempat itu. Teroris ini pun bergegas pergi ke terowongan. Namun rupanya Fir sudah menunggu kedatangannya, dan setelah mengalahkan semua anak buahnya, Fir pun menangkap Umar Farok yang tak lama ini terpaksa dibebaskan cuy. Kemudian Fir pun keluar dari terowongan tersebut dengan menenteng bos teroris yang kejam itu cuy. Bahkan semua anak buahnya pun terkejut dan hanya bisa terdiam karena tubuh bosnya itu dipasangi bom. Fir pun lalu membawanya menggunakan pesawat jet tempur. Namun mengetahui ada pesawat asing, angkatan udara ini pun memerintahkan untuk menembakinya. Lalu pesawat yang dibawa Fir pun diserang cuy. Lalu Fir pun menghubungi pusat kendali di negaranya untuk membantu. Namun ditolak cuy, karena ia tidak punya izin. Namun setelah para petinggi rapat, dan akhirnya Perdana Menteri ini pun memerintahkan memberi bantuan udara. Beberapa saat kemudian, di saat Fir kesulitan menghadapi serangan, akhirnya pesawat kiriman pun datang cuy. Lalu menunggu perintah dari Fir untuk membantunya. Akhirnya Fir pun berhasil lolos dari rudal itu cuy, dan kembali ke perbatasan untuk kembali ke negaranya. Pemimpin ini pun memuji keberanian dan kejeniusannya cuy, yang lalu dijawab oleh Fir, dan kamu mengenal aku dengan baik. Lalu film pun berakhir. Nah guys, begitulah cerita alur film dari Mimin, dan terima kasih yang sudah menonton hingga selesai. Sampai berjumpa di alur film yang lain. Bye-bye!